Setelah berulang kali diwacanakan, duel perebutan gelar juara tak terbantahkan divisi kelas berat, akhirnya menemui titik terang, dan tinggal sebentar lagi akan segera terrealisasi. Kepastian duel perebutan gelar juara tak terbantahkan divisi kelas berat ini, tidak lepas dari informasi yang ramai diberitakan oleh media-media olahraga ternama, di mana juara WBC kelas berat Tyson Fury, dikabarkan telah menandatangani kontrak pertarungan menghadapi pemenang gelar WBA Super, IBF, WBO, IBO, dan The Ring kelas berat, Alexander Usyk. Kabar ini jelas menjadi sesuatu hal yang paling dinanti-nantikan oleh para pecinta tinju, pasalnya divisi kelas berat sendiri, sudah lebih dari 20 tahun tidak memiliki juara sejati. Adapun petinju kelas berat yang terakhir kali menjadi juara sejati, atau juara tak terbantahkan divisi kelas berat, yakni Lennox Lewis, pada tahun 1999, atau kurang lebih 24 tahun silam. Itu pun saat itu baru 3 sabuk gelar yang diakui secara resmi, yakni WBC, WBA dan IBF. Praktis, setelah pemberlakuan era 4 sabuk, belum ada petinju kelas berat yang berhasil menjadi juara sejati, atau juara tak terbantahkan. Pertanyaannya, apakah rencana pertarungan Fury versus Usyk ini, benar-benar akan terrealisasi atau kembali hanya sebatas wacana? Sebagian pecinta tinju, kemungkinan besar masih meragukan realisasi dari rencana pertarungan Fury versus Usyk, meskipun kali ini, kedua petinju dikabarkan telah menandatangani kontrak, dan akan bertarung di Arab Saudi, pada akhir bulan Desember tahun ini, atau awal Januari tahun 2024. Hal ini wajar, mengingat rencana pertarungan Fury versus Usyk ini, sudah beberapa kali diwacanakan tetapi tidak kunjung terrealisasi. Penyebabnya kebanyakan datang dari Fury sendiri, yang secara tiba-tiba membatalkan rencana pertarungan, entah dengan alasan cedera, ataupun memilih mempertahankan gelarnya menghadapi petinju lain. Belum lagi pada akhir bulan ini, Fury akan bertarung menghadapi mantan juara kelas berat MMA, Francis Ngannou, yang akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Jika menggunakan logika berpikir sederhana, rasanya hampir mustahil jika Fury akan menjalani 2 pertarungan akbar, hanya berjarak kurang dari 3 bulan. Meskipun demikian, terlepas dari segala kemustahilan tersebut, kami sangat meyakini jika rencana pertarungan Fury versus Usyk kali ini, akan benar-benar terrealisasi. Salah satu alasannya adalah, baik Fury maupun Usyk, sudah mengalahkan hampir seluruh petinju terbaik di divisi kelas berat saat ini, dan usia keduanya sudah tidak muda lagi. Selain itu, kedua petinju khususnya Fury, sudah kesulitan mencari lawan tanding untuk mempertahankan gelar juaranya. Terus siapakah yang berpeluang besar menjadi pemenang pertarungan? Pertarungan antara Tyson Fury versus Alexander Usyk, mungkin bisa disebut sebagai pertarungan David versus Goliath di era modern. Pasalnya, kedua petinju ini memiliki postur yang jauh berbeda, di mana Fury memiliki postur setinggi 206 cm, dengan jangkauan 216 cm, sementara Usyk hanya memiliki tinggi 191 cm, dengan jangkauan 198 cm. Dengan keunggulan postur dan jangkauan yang dimiliki Fury, maka hampir dipastikan jika Usyk tidak bisa berbuat banyak pada saat berhadapan dengan Fury nanti. Apalagi Fury tercatat sebagai petinju yang sangat lihai memanfaatkan keunggulan fisik yang dimilikinya. Belum lagi, bobot dan kekuatan pukulan yang dimiliki Fury, berada jauh di atas bobot pukulan Usyk. Usyk, mungkin memiliki keunggulan teknik bertarung dengan latar belakang karir amatir yang jauh lebih mentereng ketimbang Fury. Usyk juga sebelumnya pernah merajai kelas penjelajah, sebelum memutuskan naik ke divisi kelas berat. Selain itu, ia juga memiliki catatan pertarungan yang sangat baik ketika berhadapan dengan petinju Inggris, termasuk sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas kompatriot Fury, Anthony Joshua. Meskipun demikian, Fury jelas berbeda dengan petinju Inggris lain, yang pernah dihadapi Usyk selama ini. Fury bukanlah Anthony Joshua, bukan Tony Bellew, ataupun Derek Chisora. Fury adalah seorang penakluk petinju hebat di divisi kelas berat.
ia adalah petinju pertama yang mampu menjinakkan seorang Deontay Wilder, sang Bronze Bomber, Raja KO sejati divisi kelas berat. Selain itu, ia juga termasuk petinju yang sangat lihai dalam melakukan seawar, ataupun memprovokasi lawan sebelum pertarungan. Praktis, satu-satunya kelemahan Fury saat ini, adalah sikapnya yang terkadang terlalu meremehkan lawan yang dihadapinya, di mana hal ini, tentu akan membuatnya lengah, dan bisa dieksploitasi oleh petinju cerdas sekaliber Usyk. Sayangnya, Usyk tidak memiliki kekuatan pukulan yang bisa menumbangkan ataupun mengakhiri perlawanan Fury, dengan memanfaatkan kelemahan Fury tersebut. Dengan demikian, kami berkesimpulan bahwa Fury berpeluang besar akan keluar sebagai pemenang, dalam pertarungannya menghadapi Usyk nanti, sekaligus akan menjadi juara tak terbantahkan pertama divisi kelas berat, dalam 20 tahun terakhir. Terus bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda.